Selamat siang dokter, perkenalkan saya Rahel Juliana Manurung dengan 3 digit NIM track 0. Di sini saya merupakan perwakilan dari anggota SGDB 10. Di sini saya izin untuk memulai presentasi studi project kami yang berjudul korelasi infeksi virus herpes simplex tipe 2 dengan transmisi human immunodeficiency virus atau HIV. Berikut merupakan daftar nama dari anggota SGDB 10. Berikut merupakan kerangka pembahasan dari studi project kami yang terdapat pendahuluan, konten, dan juga penutup. Baik, perkenalkan, nama saya Lauren Anastasia Winanto Putri dengan NIM 22025111083 akan memaparkan mengenai latar belakang dari pembuatan student project ini. Herpes genital merupakan salah satu penyakit menular seksual yang paling sering terjadi di dunia, yang terutama disebabkan oleh virus tipe 2. Penyakit menular seksual ini seringkali diremehkan karena gejala yang samar dan tidak spesifik, sehingga diagnosis dan penanganannya tertunda. Beberapa penelitian mengaitkan infeksi HSV-2 pada genital dengan peningkatan risiko infeksi HIV. Interaksi antara HSV-2 dan HIV yang bersamaan disebutkan mempercepat terjadinya infeksi dan dikatakan sebagai kofaktor yang memfasilitasi tertular infeksi HIV. Namun, data yang tersedia mengenai pengaruh seropositif HSV-2 terhadap perkembangan HIV para pasien belum menemui titik terang. Oleh karena itu, student project ini dibuat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai infeksi virus herpes simplex tipe 2 serta korelasinya terhadap transmisi HIV, yang juga dapat menambah wawasan khususnya tenaga kesehatan, membuat kebijakan, dan masyarakat pada umumnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap infeksi herpes simplex tipe 2 dan transmisi HIV dapat terbentuk. Sekian dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang dokter, perkenalkan kembali saya Rahel Juliana Manurung dengan 3 digit NIM track 0. Di sini saya izin untuk memaparkan sedikit mengenai rumusan masalah sebelum kita mendalami lebih dalam lagi mengenai konten dari student project kami. Di mana di sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama mengenai definisi dari herpes simplex tipe 2, yaitu bagaimana juga terkait dengan epidemiologinya, etiologi, mode transmisi, patogenesis dan juga manifestasi klinis dari herpes simplex tipe 2. Lalu juga mengenai bagaimana tingkat insiden infeksi herpes simplex tipe 2 terhadap human immunodeficiency virus atau HIV. Lalu juga bagaimana patofisiologi herpes simplex tipe 2 terhadap human immunodeficiency virus. Dan terakhir yaitu mengenai bagaimana cara langkah pencegahan maupun juga penanganan terkait dengan infeksi herpes simplex tipe 2 terhadap HIV. Lalu di sini juga saya izin untuk melanjutkan terkait dengan pembacaan dari tujuan penulisan, yakni terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Di mana di sini terdapat tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui korelasi antara infeksi herpes simplex tipe 2 dengan penyebaran dari human immunodeficiency virus atau HIV. Dengan tujuan khususnya yaitu pertama untuk mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, mode transmisi, patogenesis dan juga manifestasi klinis dari herpes simplex tipe 2. Lalu juga dilanjutkan dengan menjelaskan bagaimana tingkat insiden infeksi herpes tipe 2, lalu juga menjelaskan bagaimana patofisiologinya terkait dengan infeksi herpes simplex tipe 2 terhadap human immunodeficiency virus atau HIV, lalu juga untuk memaparkan terkait dengan langkah pencegahan maupun penanganan dari infeksi dari herpes simplex tipe 2 terhadap dengan HIV. Terakhir, di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat penulisan, di mana di sini juga terdapat 2 manfaat, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya di sini yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai korelasi antara infeksi herpes simplex tipe 2 terhadap penyebaran dari human immunodeficiency virus atau HIV. Dan proyek mahasiswa ini juga akan membantu mahasiswa sarjana untuk belajar lebih banyak lagi tentang keterampilan klinis yang dibutuhkan untuk menjadi profesional medis. Dan juga kami berharap bahwa proyek ini juga akan berkontribusi terhadap sains di masa depan. Terkait dengan manfaat praktisnya, yakni di sini kami berharap bahwa makalah ini juga dapat memberikan banyak informasi mengenai korelasi antara infeksi herpes simplex tipe 2 terhadap penyebaran dari human immunodeficiency virus atau HIV. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Injil Karitami dengan 3 digit NIM akhir 098, izin untuk memaparkan definisi dari virus herpes simplex tipe 2. Jadi virus herpes simplex tipe 2 ini merupakan keluarga dari herpes viridae dan anggota dari subfamili alpha herpes virinae. Herpes simplex tipe 2 ini itu ditularkan oleh mukosa genital melalui hubungan seksual. Infeksi akut dari virus ini menyebabkan penyebaran luas ke akar dorsal atau ganglia saraf kranial untuk bertahan di dalam tubuh manusia seumur hidup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Valido Tanda Wijaya dengan 3 digit akhir 116.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang epidemiologi dari infeksi virus herpes simplex tipe 2. Herpes simplex tipe 2 ini merupakan salah satu penyakit menular seksual yang paling sering terjadi di dunia, yang mana virusnya itu termasuk dalam 8 patogen paling sering menimbulkan penyakit menular seksual di dunia. Sebanyak 491 juta orang di dunia ini mengalami infeksi virus ini, yang mana sekitar 13% dari seluruh kasus itu dialami oleh pasien berumur 15 sampai 49 tahun yang didominasi oleh wanita. Di benua Asia sendiri, sebesar 12% dari populasi general mengalami infeksi virus ini, yang mana presentasi ini lebih rendah dibandingkan Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Di wilayah Asia, yang paling banyak terjadi infeksi virus ini itu adalah Asia Tenggara, kemudian dilanjutkan dengan Asia Selatan, dan juga Asia Timur. Dalam penelitian ini juga disebutkan 46% penderita HIV di Asia mengalami infeksi virus ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya memulai pada bagian ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igi Mahapajadi Pasta dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 08. Jadi di sini kita akan membahas tentang etiologi dan juga mode transmisi dari HSV-2. Nah, sebenarnya berbicara mengenai etiologi, untuk herpes simplex virus tipe 2 ataupun tipe 1 itu penyebab atau sumber utamanya masih sangat misteri. Namun, dahulu kala itu diyakini bahwa HSV tipe 2 ataupun tipe 1 ini diawali penyebarannya melalui cimpanse. Dan sehingga di sini kita dapat mengetahui terdapat beberapa mode transmisi yang terkait dengan etiologi tersebut. Faktor risiko dari transmisi HSV tipe 2 berasal dari kontak langsung terhadap cairan tubuh. Contohnya adalah dengan cairan saliva ataupun cairan-cairan yang berada pada organ-organ genital, khususnya pada seorang individu yang teridentifikasi positif HSV tipe 2. Nah, hal ini biasanya terjadi pada saat kegiatan seks yang tidak bersih dan tanpa menggunakan pengaman, di mana seharusnya pengaman ini itu dapat berfungsi sebagai penghalang supaya tidak ada kontaminasi antara cairan tubuh yang satu dengan yang lainnya. HSV memiliki daya tahan terhadap lingkungan luar yang sangat lemah, sehingga hanya mampu bertahan hidup pada permukaan yang lembab saja. Dengan hal ini kita mengetahui bahwa virus ini sangat lemah pada lingkungan yang bersih, lingkungan yang kering, dan juga steril. Oleh karenanya, kita hanya perlu menjaga suatu kebersihan untuk mencegah penyebarannya. Lalu berbicara lebih dalam mengenai mode transmisi dari herpes simplex virus 2. Nah, hal ini dapat terjadi ketika seorang melakukan hubungan seksual dengan subjek positif HSV-2. Di sini, melalui kegiatan tersebut dapat menimbulkan suatu luka ataupun lesi pada suatu jaringan mucocutaneous genital site yang dapat menjadi suatu on-site dari penetrasi virus menuju lumbosacral dorsal root ganglia. Nah, apabila kondisi tubuh individu tersebut tidak baik, maka kekambuhan ataupun relaps itu dapat mungkin terjadi dengan reaktivasi dari herpes simplex virus 2 yang bersemayam pada sacral ganglia menuju onset dari traktus genitalia. Pada akhirnya, kekambuhan itu dapat muncul yang ditandai dengan adanya ulkus herpes genitalia pada onset tersebut. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alicia Nabian Kakusuma dengan 3 digit NIM terakhir 025 akan memaparkan tentang patogenesis herpes simplex virus tipe 2. Infeksi HSV-2 biasanya dimulai melalui kontak seksual dengan individu yang terinfeksi. HSV-2 ini dapat memasuki tubuh melalui goresan, luka kecil, atau melalui selaput lendir. Setelah masuk, virus ini akan menginfeksi sel epitel yang melapisi area genital dan mulai bereplikasi secara intraseluler di epidermis dan dermis, sehingga memicu destruksi sel serta inflamasi. Selanjutnya, virus dapat bermigrasi dari lesi mukohutan menuju ganglia dorsal melalui serabut saraf sensorik. Dalam 10-14 hari, setelah paparan awal dan gejala hilang, virus akan berada dalam keadaan laten. Saat berada dalam masa laten, virus ini tidak dapat menghasilkan protein virus sehingga tidak terdeteksi oleh mekanisme pertahanan tubuh host. Virus yang berada dalam keadaan tidak aktif dapat mengalami reaktivasi dan melakukan replikasi kembali dengan atau tanpa gejala. Faktor-faktor seperti trauma, stres, perubahan hormonal, dan penurunan sistem kekebalan tubuh dapat memicu reaktivasi virus HSV-2.
Hal tersebut menyebabkan virus keluar dari sel saraf dan kembali ke area genital sehingga menimbulkan gejala seperti lepuhan dan nyeri. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, saya Jila Fitri Ateta Ginting dengan akirim 140 yang akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari HSV-2. Jadi untuk gejala manifestasi klinis itu terdapat infeksi primer, non-primer, dan berulang. Gejala infeksi primer itu berupa ulkus pada kelamin seperti lesi yang progresif menjadi pustula yang juga sangat menyakitkan, luka di badan, limfadenopati, disuria, malaise, dan gejala sistemik seperti demam ataupun sakit kepala. Untuk gejala infeksi non-primer itu biasanya tidak separah dan lebih pendek dari infeksi primer. Lalu untuk infeksi berulang itu biasanya terjadi pada 70% sampai 90% orang yang mengalami infeksi primer dalam 1 tahun pertama, dan gejalanya itu berupa nyeri dan ketidaknyamanan pada kelamin, vesikel dan ulkus unilateral pada kelamin, dan adanya gejala sistemik. Terima kasih. Permisi dokter, perkenalkan nama saya Putu Ananta Wismana Sumandi dengan 3 digit virus 198. Di sini saya izin memaparkan tentang prevalensi infeksi HSV-2 pada insiden HIV. Herpes simplex virus tipe 2 adalah infeksi menular seksual yang mempengaruhi sekitar 24 juta orang tiap tahunnya. Menurut WHO, diperkirakan sekitar 491,5 juta orang terinfeksi dengan HSV-2 pada tahun 2016. Atau setara dengan 13,2% dari populasi dunia. Prevalensi HSV-2 ini dapat bervariasi signifikan antara wilayah-wilayah di dunia, di mana tingkat kejadian tertinggi terjadi di Afrika pada angka 38% dan yang terendah di Asia Selatan dan Timur di angka 8%. Di berbagai komunitas, wanita cenderung memiliki tingkat infeksi HSV-2 yang lebih tinggi dibandingkan pria, di mana jumlah tertinggi dari orang-orang yang terinfeksi adalah 267 juta wanita dan 150 juta pria. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Chandran Hansantoso dengan 3 digit terakhir 170. Herpes simplex virus atau HSV-2 merupakan suatu penyakit seumur hidup yang terkontrol oleh sistem imun tubuh dan akan muncul kembali apabila sistem imun tubuh melemah. Seseorang dengan HSV-2 terdapat resiko lebih terkena HIV karena dengan adanya lesi dapat sebagai cara masuk cairan tubuh yang mengandung virus HIV. Adanya luka juga meningkatkan sel imun yang merupakan target infeksi HIV. Di lokasi lesi HSV-2, sel TCD4+ meningkat sebanyak 2-37 kali, dengan jumlah reseptor sebagai jalur masuk virus HIV sebanyak 2 kali. Lesi yang telah sembuh juga memiliki konsentrasi sel pengangkut material HIV ke sel TCD4+ yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan infeksi HSV-2 membuat lingkungan yang ideal untuk infeksi HIV. Berikut merupakan patofisiologi infeksi HSV-2 pada transmisi HIV. Yang pertama, ada luka dan peradangan. HSV-2 dapat menyebabkan luka genital yang terbuka dan peradangan di area genital dan anal. Luka-luka ini dapat berfungsi sebagai pintu masuk yang lebih mudah bagi HIV untuk masuk ke dalam tubuh, karena HIV dapat menginfeksi sel-sel target yang terdapat pada kulit yang terluka. Yang kedua, sel target. HIV menginfeksi sel-sel CD4, yang juga merupakan di daerah genital. Selama infeksi HSV-2, ada peningkatan jumlah sel-sel CD4 di daerah genital karena respons peradangan. Hal ini dapat meningkatkan jumlah sel-sel target HIV yang tersedia untuk infeksi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hana Clara Stanadin dengan 3 digit tim terakhir 236. Izin melanjutkan untuk patofisiologi infeksi HSV-2 pada transmisi HIV. Yang ketiga yaitu aktivasi sel T. Infeksi HSV-2 dapat meningkatkan aktivasi sel T di seluruh tubuh. Aktivasi sel T dapat meningkatkan jumlah sel-sel CD4 yang terinfeksi HIV. Selain itu, sel T yang diaktifasi dapat lebih mudah terinfeksi oleh HIV. Lalu, untuk nomor 4, penyembuhan dan juga reaktivasinya. Setelah fase akut infeksi HSV-2, virus ini dapat masuk ke dalam fase laten dan dalam syaraf, dan tidak aktif untuk beberapa waktu. Namun, stres fisik atau emosional dapat menyebabkan reaktivasi virus HSV-2, yang dapat memicu ulkus genital. Selama reaktivasi, peningkatan peradangan lokal dapat meningkatkan jumlah sel-sel target HIV dan memfasilitasi penularan HIV. Yang terakhir, peluang penularan.
Karena seluruh daerah genital atau anal yang terinfeksi HSV-2 menjadi lebih rentan terhadap penularan HIV, maka orang dengan infeksi HSV-2 yang aktif cenderung lebih mungkin untuk menularkan HIV kepada pasangan mereka jika mereka juga terinfeksi HIV. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Ernesta Semiring Depari dengan 3 jinim terakhir 155. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan mengenai penanganan virus herpes simplex tipe 2 atau HSV-2 untuk mencegah infeksi virus HIV. Infeksi virus herpes simplex 2 atau HSV-2 memang meningkatkan risiko penularan HIV. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting untuk mengatasi HSV-2 yang dialami oleh pasien terlebih dahulu. Ada 2 jenis pengobatan, yakni terapi antiviral saat gejalanya muncul dan juga terapi penekanan harian. Obat-obat yang efektif bisa meliputi asiklovir, valasiklovir, dan juga famsiklovir. Herpes genital episode pertama bisa menjadi sangat menyakitkan, sehingga pasien dengan episode pertama perlu mendapatkan pengobatan antivirus dengan yang direkomendasikan adalah asiklovir 400 mg 3 kali sehari selama 7-10 hari, kemudian famsiklovir 250 mg diminum 3 kali sehari selama 7-10 hari, dan juga valasiklovir 1 gram 2 kali sehari selama 7-10 hari. Kemudian, kekambuhan ini umum terjadi pada HSV-2, sehingga terapi antivirus juga dibutuhkan sebagai penekan pada episodik berikutnya dari kekambuhan HSV-2 ini. Dengan beberapa rekomendasi dosis pengobatannya, yakni asiklovir 400 mg 2 kali sehari secara oral, kemudian vasiklovir 500 mg diminum secara oral sekali sehari, kemudian valasiklovir 1 gram diminum secara oral sekali sehari, dan juga famsiklovir 250 mg diminum secara oral 2 kali sehari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat pagi dokter dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nilu Kade Asri Bintari dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai pencegahan infeksi HSV-2 terhadap penularan HIV. Jadi, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari infeksi HSV-2 terhadap penularan HIV. Yang pertama ada dengan tidak melakukan hubungan seksual. Peluang terinfeksi HSV-2 meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi aktivitas seksual. Oleh karena itu, dengan tidak melakukan hubungan seksual merupakan cara terbaik untuk menghindari infeksi dari HSV-2. Lalu yang kedua ada setia pada pasangan. Studi menunjukkan bahwa partner hubungan seksual yang berganti-ganti meningkatkan risiko penularan infeksi HSV-2. Lalu yang ketiga ada penggunaan kondom. Kondom dianggap dapat menurunkan risiko penularan HSV-2. Sebuah studi melaporkan bahwa kondom memiliki perlindungan yang berbeda terhadap transmisi HSV-2 melalui hubungan seksual. Lalu yang keempat ada penggunaan obat-obatan. Beberapa obat seperti obat antiviral, contohnya seperti asiklovir, famsiklovir, dan juga valasiklovir dapat menekan replikasi virus sehingga dapat mengurangi risiko transmisi virus kepada pasangan seksual. Lalu yang terakhir ada edukasi. Dengan edukasi, masyarakat akan menjadi lebih waspada sehingga terdorong untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi risiko penularan ataupun menghindari aktivitas yang berisiko tinggi tertular penyakit menular seksual. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputonggi Preditya Putri dengan 3 digit yang terakhir 067. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan bagian simpulan atau penutup dari student project kali ini. Di mana di sini membahas terkait dengan herpes yang merupakan salah satu penyakit yang menjadi isu krusial dewasa kini dan merupakan penyakit menular seksual dengan virusnya sendiri bernama HSV-2 atau herpes simplex tipe 2 yang menjadi salah satu patogen yang dapat menyebabkan IMS terbanyak bahkan menyerang 491 juta penduduk dunia saat ini. Dan transmisi dari virus ini sendiri perlu diketahui melewat kontak langsung cairan tubuh dari seseorang yang sudah positif atau teridentifikasi HSV-2. Dan juga invasi dari virus ini sendiri dikontrol oleh sistem imun dalam tubuh kita. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui dan menjaga sistem imun tubuh kita. Dan erat juga kaitannya dengan virus HIV. Karena virus HIV menyerang sistem imun tubuh kita, dan apabila sistem imun tubuh itu melemah, maka akan lebih mudah untuk virus HSV-2 untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita.
terutama juga pada orang yang sudah terkena virus HSV-2 bisa menimbulkan lesi yang dimana lesi itu sendiri dapat meningkatkan risiko terkena HIV lewat cairan tubuh dari seorang yang sudah terinfeksi HIV. Dan juga konsentrasi sel pengangkut HIV juga diketahui lebih tinggi pada lesi HSV-2 yang setelah disembuhkan. Oleh karena itu, kita harus menanamkan untuk penting sekali menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap baik dan memperhatikan bagaimana perilaku berhubungan seksual yang dilakukan dan melakukan kontrol rutin untuk dapat mendiagnosis lebih awal dari suatu penyakit hingga tidak sampai kronis, dan diharapkan dapat lakukan usaha kuratif lebih awal dan juga mencegah terjadinya komplikasi serta menurunkan angka epidemiologi atau penyebaran dari virus itu sendiri ke banyak orang lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari SGD kami mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan yang kami lakukan. Saya tutup dengan terima kasih.